anak Kabupaten Parigi Motong. Saya lahir dan dibesarkan oleh warga Parigi Motong, dan saya di sini ditugaskan sebagai humas, di mana pada saat ini saya mendapat perintah untuk menerima teman-teman, untuk menerima aspirasi. Dengan bosmu panggil kemari. Kami di sini diperintahkan untuk menerima aspirasi terkait mengenai penanganan kasus proyek 23 titik di bencana di Kabupaten Parigi Motong. Kejaksaan Tinggi pada saat tahun 2015 itu memang pernah mengadakan penyelidikan, dan hasilnya saya minta dicermati, dan hasilnya setelah kami melakukan koordinasi penyelidikan, pengumpulan data dan keterangan beserta ahli yang kami gunakan, yaitu dari Dinas PU, itu menyatakan bahwa proyek 23 titik bencana yang ada di Kabupaten Parigi Motong tidak bisa dilanjutkan karena tidak mendapatkan cukup bukti yang kuat. Bagaimana tidak ada bukti? Coba lihat pernyataan bohong. Itu salah satu alat bukti. Yang kedua, proyek fiktif. Mari kita turun sama-sama di Kayu Boko, di Parigi. Mari kita turun sama-sama. Jangan bohongi masyarakat. Lihat, selangkah lagi Kajati tetapkan tersangka. Coba lihat, selangkah lagi Kajati tetapkan tersangka. Apa ini kebohongan? Jangan bohongi kami. Fiktif, terjadi kerugian negara. 5 unsur telah terpenuhi. Apalagi tidak usah membohongi kami. Ketemu dengan Kajatinya langsung. Pak, kami ingin Pak dengan Kajati, bukan dengan mewakili Pak. Kajati kami anggap sebagai palang pintu masuk tidaknya Pak Bupati untuk ditahan. Palang pintu kalau Bapak hanya mewakili Pak. Saya atau ke masyarakat Pak, saya sebagai pemekar kabupaten, Bapak terus saya tahu Pak. Itu kalau Bapak punya tugas kita tahu. Tapi saya sebagai tokoh pemekar kabupaten, rasa resah, susah kita dengan keberadaan daripada Kabupaten Parigi Motong Samsul Rizal. Nah sekarang ini menurut hemat kami, palang pintu yang bertahan kepada Samsul Rizal masuk atau tidaknya ditahan justru karena Kajati yang tahan. Yang tahan apa tidak malu kita Pak kalau tokoh masyarakat. Selangkah lagi, dibilang selangkah lagi sudah 2 kali, 2 tahun ini. Langkah yang bagaimana yang selangkah lagi? Jangan didustai kabupaten, didustai masyarakat Parigi Motong Pak. Jangan. Betul. Kami lahir dari tabula rasa Pak, kursi. Kalau Bapak tahu, saya tahu bahwa orang tua Bapak adalah orang yang pernah untuk berjuang mati-matian menjaga Kabupaten Parigi Motong. Kami berhasil Pak dan lahir sebagai tabula rasa. Tidak ada kosong-kosong, tidak ada yang gotoh seperti ini Pak. Kami tidak perkirakan bahwa yang mencoret nama baik dan arang Kabupaten Parigi Motong adalah Bapak Kejaksaan yang pada tahun ini menahan kepada Bapak Samsul Rizal. Jangan ditahan, selangkah lagi. Langkah bagaimana seperti ini? Jangan didustai Pak, jangan kami diwakili Pak, jangan Pak. Saya tidak, ya. Dan kami hargai Bapak, kami hargai. Setelah Bapak sampaikan, kami hargai Bapak. Saya siap turun sama-sama ke lapangan. Kalau tidak ada bukti tidak ada korupsi di sini. Bicara baik-baik Pak. Mari. Bicara baik-baik Pak. Kalau banyak bicara di belakang meja, semua bisa. Tapi kita ke lapangan lihat itu kerugian negara. Jadi terima kasih masyarakat Parigi Motong dan sekitarnya yang ada mendengarkan berita ini. Saya tokoh masyarakat, biar Pak Gubernur dengarkan saya, Pak Bakri Jesoda, siapa yang tidak mengenal saya di Kabupaten Parigi Motong Pak. Sekarang saya yang berbicara. Kalau Bapak berbicara, orang tuanya Bapak, saya tahu itu Pak. Namun sampai saat ini keberhasilan daripada Kabupaten Parigi Motong yang dituntut ada terdepan tahun 2020 yang terdepan. Tetapi terdepan itu adalah korupsi yang merajalela, nepotisme, korupsi yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Kemudian undang-undang yang sekarang ini tajam di bawah, tumpul ke atas. Dipangkal yang kecil, dipangkas yang kecil, yang besar tidak dipangkas. Ternyata seperti saya sudah disampaikan, jatuh 6 tahun Pak. Tapi sampai saat ini sama-sama dengan Kajari Parigi Motong sampai di HI. Sedangkan bagaimana kalau sosok pemerintah ini bisa diteladani, bisa diikuti?
Kalau masyarakat yang seperti ini Pak tidak mungkin lagi dibohongi. Kami tidak ingin Pak. Saya ulangi Pak. Barangkali mungkin ada di situ tahu Pak. Saya Bakri Jesoda Pak. Pemekaran Kabupaten Parigi Motong. Kemudian saya ini dipercayakan oleh Pak Longki Gubernur pada saat itu Pak. Saya sebagai orang yang pertama menentukan KPU yang pertama. Saya Pak. Logonya juga saya yang lakukan. Kenapa Kejati tidak berani menetapkan tersangka? Karena ini ikut terlibat Gubernur Sulawesi Tengah merekomendasikan pernyataan Bohong Bupati Parigi Motong. Ini berarti Gubernur Sulawesi Tengah ikut bermufakat jahat atas kasus ini. Jadi kalian ini takut. Babang pilih. Tajam ke bawah ini hukum. Kenapa? Saya sendiri sebagai pelapor menetapkan Bupati Parigi Motong sebagai tersangka. Kenapa Kejati tidak berani? Dan sampai hari ini Bupati tidak berani lapor saya sebagai pencemaran nama baik. Karena dia tahu dia korupsi. Ada apa sebenarnya Kejati? Saya pertaruhkan saya punya nyawa dengan kasus ini. Mana suaramu Kejati? Iya. Kenapa? Karena ada suap. Gratifikasi mobil mewah untuk Kejari. Itu untuk menutupi semua kasus-kasus yang ada kaitan dengan Bupati. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan Bupati, Kita ketemu dengan Kejati Pak. Mari. kita ingin ketemu dengan Kejati. Mari. Jangan hanya dia bilang itu tidak diteruskan. Mana tidak bisa tidak mau. Masa tidak bisa? Mari kita turun ke lapangan sama-sama. Kita lihat itu pekerjaan fiktif. Iya dia itu. Oh, mau bohongi lagi. Apa kerjanya Kejati? Kami ini sudah cukup membantu ini Tipikor, ya, mencari data-data yang ada. Tapi untuk apa ini rekomendasi korupsi kalau ditukar dengan paket proyek? Ini dia ini. Paket proyek. Putar rekamannya, putar. Saya putar rekamannya tentang adanya. Kalau perwakilan kita ingin sebabnya Ustaz kita di antara misalnya dinyatakan dalam pertemuan ini sebenarnya beliau mau juga ketemu dengan kita, tetapi kebohongan ini bertepatan dia bilang dia kirim berita bahwa saya mewakili saya, berarti hanya dilimpahkan sama orang lain. Di mana tanggung jawabnya dia Pak sebenarnya? Saya hargai kalau Bapak saya hargai. Saya tahu Kejati hari ini saya dengar dia melakukan sebab ada tahanan yang sidang pada saat ini. Kalau tidak salah Pak Sugendi di sidang pada hari ini. Tapi saya sampaikan bahwa setiap instansi hari ini terutama terkait dengan mafia ini Pak, tidak ada alasan meninggalkan kantor Pak. Dan kami sudah sampaikan sama Kapolda dan Kapolda sudah kirim berita bahwa beliau bantu kami Pak di dalam pelaksanaan ini Pak. Yang jelasnya bahwa Bapak tidak boleh tinggalkan tempat. Kalau wakil tetap wakil saya tahu, saya juga biasa. Tapi saya ini bukan pegawai negeri. Dan saya biasa juga begitu. Ustaz-ustaz begitu juga Pak. Jadi lain kali jangan didustai kita. Baiklah kita dengarkan rekaman mafia peradilan di tubuh kejaksaan. Mari kita dengarkan rame-rame. Kalau ada yang mau rekam silakan rekam suara ini. Pasang rekaman semua supaya seluruh dunia tahu bahwa di tubuh kejaksaan ada mafia peradilan. Buktikan. Buktikan kalau ada. Kalau mengaku anak kebaik, ya mari bantu Ya, kami. mari Jangan bantu, dibohong. Pak. Bantu. Jangan Anak dibohong. anak baik. Jangan Anak dibohong. baik. Anak Parigi. Anak Parigi pengacungan itu. Bilang anak Parigi. Anak Parigi Jangan pengacungan. dibohong. Jangan dibohongi orang Parigi Pak. Sudah bosan yang bohong-bohong orang Parigi. Anak Parigi. Sementara Parigi hancur-hancur. Jangan takut Pak. Lihat asrama Pantai Timur. Lihat asrama Pantai Timur. Dari tahun 60-an cuma begitu bagi saya. Tapi lihat. Lihat Donggala. Lihat Donggala, lihat. Sun. Ini bukti apa ini? Surat apa ini? Surat apa? Surat Bapak Duta. Apa ini? Ada nanti di Indonesia, tapi nanti ini baru tanda tangan kontraknya. Oh, baku ganti ya?
katanya orangnya Kajari atau Kajati. Siapa? Saya itu, lu kan yang diarahkan itu kan Abu. Tapi kan kita ada dari Abu itu yang orangnya, katanya orangnya Kajati. Jadi turun kan. Babur. Nah, Babur. yang mana? Yang orangnya Kajati. Tidak tahu, grupnya Bobby Agar. Oh, Bobi Aga. Hmm. Oh, berarti yang ke Gunung Mulia Pak Tanto. Pak Santo nanti, ini baru ditandatangani kontraknya yang dana PBNP itu. Berapa anggarannya? Yang mana? Yang ke Tanto. Satu setengah juga. Oh, sama. Jadi sangat